Pemirsa, pelaku penganiayaan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau terancam dikeluarkan dari kampusnya. Selain itu, pelaku juga terancam hukuman 12 tahun penjara. Pelaku pembacokan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti awal. Selain menghadapi proses hukum, tersangka juga terancam sanksi akademik berupa pemecatan dari kampus. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka nekat melakukan penganiayaan disertai pembacokan karena hubungan asmaranya ditolak oleh korban. Itu sudah dilakukan pengamanan dan saat ini sudah diamankan di Polsek Bina Widya dan demikian bisa kami sampaikan teman-teman. Dan ini pemberlakuan daripada undang-undang sudah diterapkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pasal 469 ya. Wakil Rektor 3 UIN Suska Riau Haris Simaremare menyatakan insiden ini menjadi evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan bagi seluruh civitas akademik. Kampus secara internal memiliki aturan kode etik, tetapi jika dia kasus kriminal, biasanya otomatis mahasiswa ini akan mendapatkan hukuman terberat secara etis. Jadi untuk mencegah ke depan kita akan melakukan lagi, sebenarnya kita sudah kerjasama dengan Polda, BNN dan beberapa pihak untuk kemudian meningkatkan kewaspadaan kita di kampus. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ancaman pidana ini menjadi fokus penegakan hukum atas perbuatan kekerasan yang terjadi di area pendidikan. Norman Tarigan, terduga pelaku penganiayaan terhadap kekasihnya kini masuk daftar pencarian orang. Kasus yang menyeret Norman Tarigan terjadi di Bandung dan memicu kemarahan publik. Terduga pelaku penganiayaan terhadap kekasihnya diketahui tinggal di kawasan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Usai kasus kekerasannya mencuat, terduga pelaku Norman Tarigan menghapus seluruh akun media sosialnya. Namun tindakan menghilang dari ruang publik tidak menghapus tanggung jawab hukum maupun moral atas perbuatannya dan memicu kemarahan warganet. Tak hanya soal kekerasan, pelaku juga kerap meminjam uang kekasihnya. Pelaku yang sempat dimediasi warga meminta maaf dan mengakui kesalahan yang dilakukan selama 3 tahun terhadap kekasihnya. Saya minta maaf, udah 3 tahun udah mukulin kamu. Selama 3 tahun pacaran aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah minta maaf, udah pernah bikin kamu susah. Untuk masalah utang aku usahain bayar. Dan apapun yang terjadi aku pokoknya usahain bakal bayar ke kamu. Udah? Selingkuhnya? Ya, aku udah pernah selingkuh, aku udah pernah nyakitin kamu, aku udah bikin kamu trauma. Aku minta maaf. Aksi ini mengingatkan bagi siapapun bahwa kekerasan adalah tindak pidana dan kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan dengan alasan emosi, masalah pribadi maupun moral atas perbuatan yang dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku pembacokan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau berinisial R akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara dan dikeluarkan dari kampus. Pelaku pembacokan terhadap mahasiswi UIN Suska Riau ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan polisi. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 469 KUHP yang mengatur tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sudah
dilakukan pengamanan dan saat ini sudah diamankan di Polsek Bina Widya dan demikian yang bisa kami sampaikan teman-teman. Dan ini pemberlakuan daripada undang-undang sudah diterapkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pasal 469 ya, yang sudah jelas-jelas hukumannya ya jelas 12 tahun penjara dan untuk itu tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, pihak kampus akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dari lingkungan akademik. Kampus secara internal memiliki aturan kode etik, tetapi jika dia kasus kriminal, biasanya otomatis mahasiswa ini akan mendapatkan hukuman terberat secara etis. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka nekat melakukan penganiayaan yang disertai dengan pembacokan karena hubungan asmaranya ditolak oleh korban. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Lisnawati, ibu kandung Nizam Syafei, mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, setelah menerima sejumlah teror dalam beberapa hari terakhir. Permohonan diajukan menyusul kasus kematian anaknya yang diduga akibat kekerasan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Didampingi oleh kuasa hukumnya, Lisnawati, ibu kandung Nizam Syafei, mendatangi gedung LPSK di Ciracas, Jakarta Timur, siang tadi. Kedatangan Lisnawati mengajukan permohonan perlindungan setelah ternyata dia menerima sejumlah teror dalam beberapa hari terakhir. Kuasa hukum Lisnawati mengatakan kliennya menerima pesan dan telepon dari nomor tidak dikenal yang berisi ancaman agar tidak terlalu banyak bicara mengenai kematian anaknya. Menurut kuasa hukumnya, permohonan perlindungan ini diajukan untuk meminimalkan resiko yang mungkin timbul akibat teror yang diterima. Banyak teror-terornya, ya kan, terornya itu ya kan seperti nomor-nomor yang tidak dikenal, terus telepon cuman ada kalimat kamu tinggal di mana, gitu. Terus dipatiin sama dia. Lalu ada WA, ya kan, sekarang di mana tinggalnya, gitu loh. Terus nomornya diblokir akhirnya karena banyak yang nggak kenal nomor itu. Makanya daripada kita berisiko tinggi, mendingan kita sesuai dengan amanat undang-undang kita ke LPSK aja. Jadi artinya biar ada ketenangan juga untuk klien kami. Informasi lainnya, orang tua Fandi Rama dan ABK Sea Dragon yang dituntut pidana mati dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu mendatangi Komisi 3 DPR. Kedatangan orang tua Fandi untuk meminta keadilan lantaran menilai anaknya tidak bersalah. Didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris, orang tua Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu mendatangi Komisi 3 DPR RI. Orang tua Fandi datang untuk mencari keadilan bagi anaknya yang dituntut pidana mati. Di depan anggota Komisi 3 DPR, Ibunda Fandi memastikan bahwa anaknya tidak tahu menahu kapal tersebut akan membawa narkotika. Saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak. Membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini, Pak. Saya mohon, Pak, karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu, Pak. Saya tanya, jadi tahunya dari mana? Setelah penangkapan, Mak, barulah tahu. Saya itu bawahnya itu narkoba. Jadi, apa kamu nggak bertanya? Saya tanya, waktu barang itu masuk, disuruh kapten kami mengangkat. Begitu saya angkat, saya udah nggak enak. Saya bilang sama kawan. Sementara kuasa hukum Fandi, Hotman Paris, menyebut bahwa Fandi adalah anak buah kapal yang baru bekerja selama 3 hari saat kapal tersebut ditangkap aparat. Jelas-jelas dia baru kerja 3 hari. Yang kedua, di BAP maupun di persidangan diakui oleh para saksi bahwa Fandi itu bolak-balik nanya, itu apa isinya kardus itu, ya, bolak-balik sampai dia tanya ke kapten, tanya juga ke wakilnya Pak Tambunan, ya, dan itu sudah merupakan bukti bahwa dia tidak tahu.
Padahal dan tidak ada saksi satupun yang mengatakan bahwa dia tahu. Sebelumnya, Fandi Ramadan bersama 5 kru kapal Sea Dragon, termasuk nahkoda kapal, ditangkap BNN, TNI Polri, dan Bea Cukai di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada 21 Mei 2025 lalu. Kapal tersebut membawa 1,9 ton sabu yang berasal dari jaringan internasional Golden Triangle. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, Fandi kemudian dituntut hukuman pidana mati. Sementara pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukum Fandi pada Senin 23 Februari lalu ditolak jaksa penuntut umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Di depan Wakil Rakyat, Ibu Fandi Ramadan ABK Sea Dragon menangis minta bantuan DPR agar anaknya bisa bebas dari pidana mati. Ia bahkan bersujud meminta tolong. Seperti inilah kondisinya pemirsa. Ibu Fandi bersujud di hadapan anggota Komisi 3 DPR RI usai rapat dengar pendapat. Sambil menangis, Ibu Fandi Ramadan memohon bantuan kepada anggota Dewan agar bisa membantu anaknya yang tengah menjalani proses hukum. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman meminta agar Ibu Fandi tidak bersujud dan berjanji akan bantu proses hukum Fandi Ramadan yang dituntut hukuman mati. Informasi berikutnya, motif penganiayaan yang berujung tewasnya seorang polisi muda, Bribda Dirja Pratama, yang diduga dilakukan oleh seniornya akhirnya terungkap. Korban diduga dianiaya karena dianggap tidak loyal dan tidak mengindahkan panggilan seniornya. Kasus meninggalnya Bribda Dirja Pratama, anggota Polda Sulawesi Selatan yang terjadi pada Minggu 22 Februari 2026 lalu. Di dalam ruangan asrama Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Penyidik menyimpulkan korban meninggal dunia akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh satu orang pelaku, yaitu Bribda P yang merupakan senior korban. Motif penganiayaan diduga karena korban dianggap tidak loyal dan tidak mengindahkan panggilan senior. Hal ini memicu emosi pelaku yang kemudian diduga melakukan kekerasan dengan cara memukul dan mencekik korban berkali-kali. Selain menetapkan tersangka, penyidik juga telah memeriksa 8 orang saksi yang berada di lokasi kejadian. 2 anggota polisi diantaranya masing-masing berinisial Bribda MF dan Bribda MA diduga melanggar kode etik dan disiplin. Kami melihat ada salah satu seorang atas nama Bribda MF itu membersihkan darah dengan maksud agar tidak diketahui ada kejadian itu. Kemudian kami melihat atau mendapatkan keterangan bahwa ada salah satu anggota, yaitu anggota atas nama MA ini yang melakukan pidana, dan satu orang anggota yang melihat kejadian tersebut tapi tidak melaporkan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf atas sejumlah pelanggaran yang melibatkan oknum anggota kepolisian. Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap rentetan sejumlah kasus. Rentetan pelanggaran yang melibatkan oknum aparat kembali mencuat. Mulai dari dugaan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, hingga kasus kematian di lingkungan kepolisian. Salah satunya adalah seorang remaja tewas menjadi korban dugaan penganiayaan oleh anggota BRIMOB di Kota Tual, Maluku.
Korban dipukul menggunakan helm di bagian kepala karena dituduh melakukan balap liar. Video kekerasan yang viral memicu kecaman publik dan mendorong tindakan tegas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun meminta maaf atas jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Saya mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam keseharian kami mungkin ada perbuatan dari anggota-anggota kami yang disadari ataupun tidak disadari mencederai rasa keadilan publik. Oleh karena itu kami dalam hal ini kami mohon maaf, namun tentunya kami berjanji terhadap hal-hal yang sifatnya mencederai keadilan publik, apalagi yang sifatnya melakukan pelanggaran, maka kami tidak segan-segan untuk melakukan penindakan tegas. Rentetan kasus ini menegaskan bahwa reformasi internal kepolisian belum usai. Penegakan disiplin internal bukan sekedar komitmen, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga kepercayaan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. KPK menahan tersangka ke-7 dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi mengenai importasi barang tiruan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penetapan tersebut lantaran ada keterlibatan tersangka dalam temuan uang 5 miliar rupiah di dalam koper. Berdasarkan hasil pemeriksaan KPK, Budiman Bayu Prasojo ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pada penggeledahan rumah di Ciputat, KPK menyita sejumlah barang bukti di antaranya uang senilai 5 miliar rupiah. KPK mengungkap barang palsu dan ilegal bisa masuk ke Indonesia karena kasus suap pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 6 orang tersangka. Penyidik kemudian melakukan serangkaian kegiatan penyidikan baik melalui pemeriksaan terhadap para tersangka, saksi, kemudian juga pihak lainnya maupun kegiatan upaya paksa lainnya seperti penggeledahan di beberapa tempat yang diduga ada barang-barang atau ada bukti-bukti terkait dengan perkara tindak pidana dimaksud. Dalam proses penyidikan tersebut diketahui bahwa sejak November 2024, Saudara SA selaku pegawai pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan atau P2 Bea dan Cukai diduga menerima dan mengelola uang dari perusahaan yang produknya dikenai cukai, ya, baik itu yang diproduksi di dalam negeri maupun juga barang impor, ya, yang produknya dikenai cukai dan juga para importir. Atas perintah Saudara BBP selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC dan Saudara SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kasubdit Intel P2 DJBC. Sebelumnya Budiman Bayu Prasojo ditangkap pada Kamis sore. Yang bersangkutan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK guna pemeriksaan lebih lanjut. Lantaran menurut KPK, suap tersebut membuat pengecekan tak dilakukan sesuai aturan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK mengungkap adanya setoran bulanan kepada pejabat Ditjen Bea Cukai untuk meloloskan barang impor palsu atau KW. KPK menyebut uang setoran tersebut mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap ada setoran atau jatah bulanan sebesar 7 miliar rupiah untuk pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Uang setoran ini untuk meloloskan barang impor palsu atau KW. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menambahkan penambahan jatah tersebut mulai dari Desember 2025 hingga Februari 2026. Berarti hanya 3 bulan, Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC. Nih, bayangkan ini baru 3 bulan aja, tadi kan jumlahnya udah sekian ya. Apalagi dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang.
Dalam kasus ini KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Penetapan ini merupakan kelanjutan operasi tangkap tangan KPK di Jakarta dan Lampung pada 4 Februari lalu. 1 dari 6 tersangka tersebut hingga kini masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis terhadap sejumlah terdakwa klaster swasta dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Salah satunya anak Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto, yang divonis 15 tahun penjara. Anak dari Rizal Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza, selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, dijatuhi pidana 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Jika denda tidak dibayarkan, akan diganti pidana kurungan selama 190 hari. Ada juga uang pengganti sebesar 2,9 triliun rupiah, yang jika tidak dibayarkan, terdakwa akan dikenakan tambahan 5 tahun penjara. Seluruh aset terdakwa juga dirampas untuk negara. Namun, vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut pidana 18 tahun penjara. Kuasa hukum Muhammad Keri Adrianto Riza menyatakan kecewa atas vonis hakim tersebut. Pihaknya menilai pertimbangan hakim tidak didasarkan pada fakta persidangan dan memastikan akan mengajukan banding. Pertama, saya terus terang sangat kecewa ya, dengan putusan ini ya. Karena apa? Ini sidang seperti sidang formalitas saja. Dari pertimbangan-pertimbangan hakim, banyak sekali yang tidak diambil berdasarkan fakta persidangan. Padahal pertimbangan hakim mengenai fakta-fakta yang disampaikannya tidak pernah ada terungkap dalam persidangan. Terpidana kasus korupsi Pertamina yang juga anak Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza, akan mengajukan banding usai divonis 15 tahun penjara. Keri mengatakan dirinya akan terus mencari keadilan. Ya, saya terus akan mencari keadilan. Terima kasih teman-teman yang sudah meliput persidangan. Saya juga bingung dengan putusannya karena banyak fakta persidangan yang tidak dimasukkan di pertimbangan putusan. Ya, insya Allah saya akan teruskan upaya hukum. Semoga saya bisa mendapat keadilan di tempat lain ya. Terima kasih. Tadi kan ada satu hakim mas yang disenting yang membela mas, itu mungkin tanggapannya seperti apa? Hati teman-teman. Hati ya. Mas, soal PT ATM itu buat negara gimana mas? Ya, saya bingung. Sampai sekarang masih dipakai mas. Perbedaan pendapat lagi mas? Saya alhamdulillah saya Mas sedikit mas kalau disampaikan mas untuk yang datang hari ini mas. Ya, terima kasih ya teman-teman. Hati teman-teman, hati sabar. Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain bersama 3 aktivis lainnya dituntut hukuman penjara 2 tahun dalam kasus dugaan penghasutan aksi demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu. Pemirsa, jaksa menyatakan 4 terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan terkait demo akhir Agustus lalu. Para terdakwa secara bersama-sama mendistribusikan informasi elektronik yang dinilai mengandung ajakan, hasutan, serta memicu kebencian dan permusuhan. 4 terdakwa disebut bergabung dalam sejumlah grup media sosial untuk menjalin komunikasi intens dengan pihak-pihak yang memiliki pandangan sejalan. Merupakan akun yang aktif memberikan informasi terkait isu hukum dan politik. Menanggapi tuntutan terhadap Del Pedro, Amnesty International Indonesia menilai tuntutan tersebut membenarkan skema operasi pembungkaman kritik oleh negara seperti yang telah diperingatkan oleh kalangan masyarakat sipil. Hanya mendampingi para pelajar untuk tidak menjadi korban penangkapan sewenang-wenang, tidak dicabut KJP-nya karena berdemonstrasi, dan menawarkan bantuan melalui posko yang mereka buat. Dan juga mereka berusaha untuk mencegah adanya penahanan sewenang-wenang.
pembenaran terhadap kriminalisasi mereka sama dengan pembenaran untuk membungkam kritik-kritik yang sah dari warga negara. Tuntutan 2 tahun penjara ini adalah pembenaran terhadap apa yang dikhawatirkan oleh para kalangan masyarakat sipil sebagai operasi Pemirsa, media sosial dihebohkan tantangan debat terbuka antara Menteri HAM Natalius Pigai dengan Guru Besar UGM Zainal Arifin Muchtar soal isu HAM. Pigai pun menerima tantangan itu agar debat disiarkan langsung di televisi nasional. Heboh di media sosial tantangan untuk Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dari Guru Besar Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Muchtar atau akrab dipanggil Uceng untuk debat terbuka soal isu HAM secara live di TV nasional. Tantangan ini muncul dari pertukaran balasan di akun media sosial keduanya, di mana mereka menjanjikan diskusi ilmiah satu persatu kasus HAM kontroversial. Sebelum tantangan debat terbuka tersebut mencuat, Pigai sempat mengunggah cuitan panjang yang menegaskan pengalamannya memahami HAM sejak kecil di tengah konflik bersenjata di Papua. Pigai juga menuliskan perjalanan hidupnya sebagai pembela orang tertindas dari korban HAM hingga menjabat sebagai Menteri HAM. Ia juga menyebut Uceng hanya seorang guru besar yang dibesar-besarkan. Menanggapi hal tersebut, Uceng menyatakan kesiapannya belajar memahami HAM dari Pigai. Pigai langsung menanggapi cuitan tersebut dan menyetujui format debat di TV nasional secara live. Ia bahkan menyarankan Uceng untuk menonton tayangan YouTube-nya bersama Fadlizon terlebih dahulu sebagai tambahan ilmu sambil berharap rakyat Indonesia menyaksikan debat untuk menilai kedalaman pengetahuan HAM seorang profesor. Uceng pun meminta Pigai yang mengontak pihak TV lantaran mengaku tak punya kuasa untuk mengatur stasiun televisi. Tantangan untuk debat ini rupanya menuai dukungan dari netizen yang ingin ikut belajar tentang HAM dari Pigai yang mengklaim dirinya belajar HAM dari umur 5 tahun. Sejak ditunjuk sebagai Menteri HAM pada Oktober 2024 lalu, sejumlah kasus pelanggaran HAM menjadi tantangan Pigai. Salah satunya aksi buruh dan mahasiswa pada 2025 lalu yang berakhir bentrok dengan aparat keamanan. 10 orang menjadi korban meninggal dunia dalam kejadian ini, termasuk pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Kasus lainnya yakni ancaman kebebasan berpendapat mulai dari influencer hingga jurnalis. Jurnalis Tempo Francisca Rosana salah satunya menerima teror bangkai kepala babi diduga mengancam kebebasan pers. Selang beberapa waktu kembali ada paket bangkai tikus yang dikirimkan ke kantor Tempo. Influencer DJ Doni dan Shirley Anavita juga mendapat teror di rumahnya. Diduga usai mengkritisi penanganan bencana Sumatera. Doni dikirimkan bangkai ayam ke rumahnya sementara rumah Shirley dilempari bom Molotov.